Vas palsu yang hendak dibuang bosnya. Namun, seorang pemuda melihat keajaiban di dalamnya. Tuan Qin, vas ini, bisakah saya melihatnya? Sahabat, apakah Anda mengerti penilaian barang antik? Tidak mengerti. Namun saya merasa vas ini memiliki sesuatu yang istimewa. Bos melihat dia menyukainya. Dia diberikan vas palsu. Namun pemuda itu tidak berani menerimanya. Karena dia tahu vas ini sangat berharga. Pakar penilaian barang antik di sampingnya tidak terima. Mengatakan saya sudah bertahun-tahun di industri ini. Tidak pernah salah. Ini pertama kalinya seseorang memamerkan di depan saya. Berbicara besar tanpa dasar. Berbicara besar tanpa malu-malu. Master Jiang adalah tokoh besar dalam penilaian barang antik. Seorang ahli kelas dunia. Jika vas ini berharga, Anda bisa menentukan syaratnya. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu juga. Jika vas kaca palsu ini benar-benar berharga, namaku ditulis terbalik. Jika tidak berharga, maka Anda harus segera berlutut dan minta maaf kepada saya. Bos mengatakan pemuda itu adalah temannya. Master penilai barang antik ingin mempertimbangkan wajah Tuan Qin. Maafkan dia kali ini. Tuan Qin, apakah Anda percaya pada botol ini? Baiklah, Yue, anak muda. Jika Anda benar-benar menyukai barang ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Anak muda saat ini bahkan menganggap sampah sebagai harta karun. Tuan Jiang, apakah taruhan tadi masih berlaku? Nah, apakah Anda ingin memberikannya kepada saya? Apakah Anda akan berlutut dan minta maaf? Dia hanya melihat dia menjatuhkan botol. Ternyata di dalamnya ada segel Yuan-Tian. Ini benar-benar segel Yuan-Tian. Ah, ini benar-benar segel Yuan-Tian yang legendaris. Tidak terduga. Ternyata disembunyikan di dalam botol ini. Jiang Dafu. Ah, tidak benar. Dafu Jiang. Segel Yuan-Tian ini bernilai. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Ini tidak mungkin. HMPH, Nona Qin. Kamu hanya perlu ingat. Kamu masih berutang satu syarat padaku. Kamu, ini seperti kucing buta. Bertemu dengan tikus mati. Berani bertaruh lagi dengan saya. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Tuan Qin, tidak apa-apa, saya akan pergi duluan. Tunggu sebentar, teman kecil. Tuan Qin ingin membayar 5 juta untuk membelinya. Pemuda itu langsung memberikan segel giok kepada Tuan Qin. Tapi bagaimana mungkin Tuan Qin mengambil kembali barang yang sudah dia berikan? Ini adalah prinsip dalam industri barang antik. Jika pemuda itu memaksakan untuk memberikannya kepada dirinya sendiri, dia akan memperlakukannya seperti sampah dan membuangnya. Jika Anda tidak menginginkannya. 8 juta. Bagaimana jika saya membeli segel giok ini? Tuan Qin, karena Anda menyukainya. Barang ini milik Anda. 5 juta sudah cukup. Atau bagaimana kalau begini? Mari kita atur dengan 1 juta saja. Saya akan menganggapnya sebagai pertemanan. Tuan Qin, temanmu. Sangat baik. Pemuda ini berani. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Juniornya pamit dulu. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba melihat jimat giok yang diberikan ahli penilai kepada Tuan Qin. Mengatakan bahwa itu akan menyebabkan masalah pada tubuhnya. Apa maksudmu, bocah? Ucapan ini benar-benar membuat sang master penilai barang antik marah. Aku hanya mengatakan beberapa kata padamu. Kenapa kamu harus melawan saya? Lui, jangan kira kamu menemukan kesempatan. Kamu benar-benar merasa kamu siapa sampai menjadi master penilai barang antik. Kalung giok ini bernilai 50 juta. Giok kuno kelas atas dengan harga langit. Bagaimana mungkin palsu? Aku tidak mengatakan giok ini palsu. Aku mengatakan ada masalah dengan itu. Kalau bukan palsu, ada masalah apa? Tuan Qin, ada energi negatif di kalung giok ini. Jika kamu memakainya, kamu tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Omong kosong. Apa energi negatif? Kamu jelas-jelas mengutuk Tuan Qin mati. Lui, jika kamu tidak bisa menjelaskan alasan yang membuat kami percaya, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang takkan terlupakan seumur hidup. Baiklah. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan yang harus kukatakan. Kata-kataku sampai di sini. Percaya atau tidak terserahmu. Ngomong-ngomong, Nona Qin, jangan lupa, kamu masih berutang 1 syarat padaku. Anakku, kamu akan kencan hari ini. Apa yang sebenarnya kamu katakan padanya? Mereka semua sudah datang ke rumah. Katanya dia ingin ganti rugi atas kerugian mental. Mereka merusak seluruh rumah kita. Apa? Ibu, jangan terburu-buru. Saya akan kembali sekarang. Tuan Qin, mengingat jumlah 1 juta ini, aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Jangan pernah memakai liontin ini. Permisi. HMTH. Berpura-pura misterius. Kali ini saya pasti akan menang kembali. Tuan Qin, liontin ini. Baiklah, Master Jiang. Aku sangat menyukai liontin ini. Berapa harganya? Aku akan membelinya. Ibu. Akhirnya kamu kembali. Lihatlah ini. Apa yang sedang kamu lakukan? HMTH. Hari ini anak perempuanku kencan denganmu. Kamu benar-benar menghina dia. Sekarang dia mengalami komplikasi kehamilan. Jadi kamu harus membayar kami 300 ribu. 300 ribu. Sepertinya kalian semua gila karena miskin.
Bukan hanya 300.000 ini. Jika terjadi sesuatu pada anakku, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kalian semua terlalu jauh dalam mempermainkan orang. Bahkan sudah hamil masih kencan dengan anakku. Sekarang malah ingin menipu kita. Kalian terlalu tidak masuk akal. Masih membutuhkan anakmu. Uang ini harus kalian berikan. Selain itu, masih membutuhkan anakmu. Berlutut dan minta maaf kepada putriku. Kalau tidak, masalah ini belum selesai hari ini. Bermimpi saja. Katakan pada wanita gila itu. Sekarang bawa wanita ini pergi dari sini. Coba katakan lagi, anak. Ibu. Tidak perlu takut pada mereka. Kali ini hanya peringatan. Aku bertanya lagi padamu. Uang ini, kalian akan memberikan atau tidak? Tidak mungkin. Tidak akan memberikan, kan? Kalau tidak memberikan, aku akan menghancurkan peti abu ayahmu. Jangan sampai kau berani. Lihat saja apakah aku berani. Baiklah. 30.000. Saya memberikannya kepada Anda. Ambil uangnya segera. Uang ini untukmu, anak. Semuanya untukmu. Tidak terduga. Ternyata ada 30.000. Kembalikan abu ayahku kepada kami. Memberikan padamu juga bukan masalah. Hanya saja, semua uang sudah kuberikan padamu. Kalian masih ingin apa lagi? Kau telah membuat kami terlambat begitu lama. Apakah kita tidak meminta bunga? Juga tidak akan mengambil begitu banyak dari kamu. Cukup 100 juta saja. Begitulah. Hari ini kamu harus memberikan 100 juta. Kalau tidak, abu ayahmu. Jangan berharap lagi. Aku akan bertarung denganmu. Xiao Yu, jangan tergesa-gesa. Ayahmu. Ayahmu masih di tangan mereka. Benar. Pikirkan tentang ayahmu. Anak durhaka ini. Masih mau atau tidak? Baiklah. Kakak, hitung uang. Begitu banyak uang. Sepertinya ini. Tidak ada 100 juta kan? Luyu. Sepertinya uang ini tidak cukup. Ini semua uangku. Kamu orang miskin ini. Untungnya anak perempuanku tidak tertarik padamu. Itu saja, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Uang sisa ini, aku akan memberikannya sebagai hadiah untuk anjing. Berlututlah, kecuali aku mati. Xiao Tian. Pukul. Jangan. Saya berlutut. Aku akan berlutut kepada ibumu. Ibu, cepatlah bangun. Hal lama. Berlututmu tidak akan berguna. Dialah yang memarahiku. Dia harus berlutut. Kakakku benar. Sampah mati, cepat berlutut. Anak. Kamu tidak mengerti bahasa manusia, kan? Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Baik, saya berlutut. Saya berlutut. Batuk-batuk. Kakek, apa yang terjadi padamu? Kalung giok ini. Apa yang dia katakan adalah benar. Yuer. Cepat, cari dia dan bawa kembali. Bukankah kamu biasanya keras kepala? Mengapa kamu berlutut? Berikan kotak abu ayahku padaku. Kamu masih berani